Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Nine Puzzles. Yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Dokter langsung datang untuk menyelamatkan pasien, tapi ternyata udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kemudian Handsome menelpon Ina dan menceritakan semuanya. Setelah itu mereka berdua pergi ke stasiun televisi yang katanya menerima potongan puzzle. Lalu diberikanlah potongan puzzle itu kepada mereka berdua. Lalu mereka pergi ke rumahnya Handsome untuk mencoba menyelesaikan kasus ini dan apa yang dimaksud dan kira-kira siapakah korban selanjutnya. Tapi mereka masih belum bisa untuk menyimpulkannya. Keesokan harinya Ina pergi ke lokasi kejadian dan dia mencoba lagi tuh untuk memetakan, membuat profil apa tujuan dari si serial killernya. Tapi hingga saat ini dia juga masih belum bisa membuat kesimpulan. Sementara itu di kantor polisi ternyata disimpulkan bahwa si pasien kemarin itu ternyata meninggoy gara-gara ada racun di infusnya dia. So, hal itu menjelaskan bahwa si pelakunya itu adalah orang yang memiliki pengetahuan medis yang bagus, atau dia itu adalah seorang dokter, perawat, ataupun orang yang bekerja di rumah sakit. 황 선생님 있어요? 황 선생님. Sementara itu Ina mendatangin kantornya Dr. Lee dan juga Dr. Huang. Nah kali ini Ina itu mencari keberadaan Dr. Huang. Katanya mereka berdua itu emang lagi libur selama 2 hari. Dan Dr. Huang emang sempat datang, cuma dia keluar sebentar. Lalu Ina masuk ke dalam ruangan Dr. Huang dan dia melihat ada sebuah lukisan di sana yang ada huruf H-nya. Mungkin itu tanda kalau misalkan itu adalah lukisan dari Dr. Huang. Setelah itu Ina mengambil kunci rumah Dr. Huang karena dia mau pergi ke sana. 사본부입니다. Nah terus kan tiba-tiba aja ada penelpon tak dikenal yang menelpon ke kantor polisi. Pas ditanya sama Handsome, ternyata orang itu menjelaskan bahwa dia tahu tentang teka-teki tentang puzzle yang lagi beredar saat ini. Tapi setelah itu dia langsung menutup teleponnya. Handsome menceritakan kepada atasannya, lalu mereka mencari di mana sumber telepon tersebut. Tapi sampai mereka di sana ternyata udah nggak ada orangnya. Lalu Handsome melihat ada mobil yang menghadap ke arah telepon itu dan ketika mereka cek kamera dashboardnya, Handsome melihat Dr. Huang lah yang menelpon melalui telepon tersebut. Entah apa tujuannya dia. Nah, Ina itu akhirnya sampai di rumahnya Dr. Huang. Dia masuk ke dalam dan juga mencoba untuk mencari sesuatu di sana, tapi dia masih belum menemukan jawabannya. Namun, setiap lukisan yang dibuat sama Dr. Huang itu ada inisial H-nya dan ternyata puzzle yang diterima sama Ina itu ada inisial H-nya. So, yang menggambar itu adalah Dr. Huang dan diceritakanlah sama Ina. Tapi bisa jadi si Dr. Huang ini hanya disuruh sama pelaku untuk menggambarnya, bukan tentu kalau misalkan dia itu adalah pelakunya. Karena ketika di rumah Dr. Huang, Ina bilang kayaknya ini bukan rumah pelakunya, dia hanya disuruh aja. Lalu Ina mencoba mengingat bagaimana pertemuan pertama dia dengan Dr. Huang dan juga Dr. Lee. Dan yang paling mengenal dia adalah Dr. Lee Sung Ju. Nah, disinilah Ina mulai curiga kalau misalkan kemungkinan besar pelakunya adalah Dr. Lee Sung Ju. Karena akhirnya dia mengingat semua kata-kata ketika dia konsul dan itu ternyata ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditanganin sama Ina. Setelah itu dia pergi ke rumahnya Lee Sung Ju yang kebetulan kan tinggalnya berdekatan dengan Huang. Nah, lalu dia masuk ke dalam dan di ruangan itu terlihat banyak banget mainan dan juga barang-barang dan terlihat sangat sumuk banget ruangannya. Ina melihat-lihat dan akhirnya dia menemukan sesuatu di dalam sana. Ternyata di ruangan itu si pelaku juga meninggalkan sebuah potongan puzzle. Lalu Ina melihat potongan puzzle itu, ternyata gambarnya adalah seseorang yang duduk di singgasana. Artinya itu kemungkinan besar adalah korban terakhir dari hal yang bakal dia lakukan. Sementara itu Dr. Huang akhirnya diinterogasi di kantor polisi karena kan dia tertangkap dari kamera dashboard bahwa dialah yang menelpon ke kantor polisi. Terus dia bilang bahwa ya memang Sung Ju yang meminta aku untuk menggambarnya. Cuma nggak mungkin kalau misalkan Sung Ju itu menjadi serial killer ataupun pelaku dari semua ini. Lalu Ina menanyakan tentang potongan puzzle yang dia temukan di tempatnya Lee Sung Ju. Tapi Dr. Huang juga nggak tahu betul apa artinya. Intinya dia cuma disuruh menggambar aja. Lalu mereka mencoba
pergi ke kediamannya Lee Seung Ju, tapi dia nggak ada sama sekali. Dia tertangkap kamera pergi ke suatu tempat, cuma nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Dan polisi kebingungan mencari tahu di mana keberadaan dari Lee Seung Ju. Dan setelah itu mereka mendengar kabar bahwa Menteri Kim Mur-yong itu hilang. Dan mereka langsung berasumsi bahwa orang yang duduk di singgasana tertinggi yang dimaksud dari potongan puzzle adalah Menteri Kim tersebut. Lalu Ina bilang sama Handsome, kayaknya kita harus mencari tahu ataupun membuat profil tentang Lee Seung Ju untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu mereka bertanya lagi sama Dr. Huang, bagaimana mereka dekat, apakah Dr. Huang menyukai dia ataupun enggak. Nah, tapi Dr. Huang bilang ya mereka dekat dan juga akrab sejak mereka kuliah di kedokteran. Cuma hubungan dia sama Dr. Lee itu enggak seperti yang dilihat sama Ina. Ternyata Dr. Huang ini adalah seorang yang menyukai sesama jenis. Dan hanya Lee Seung Ju lah yang mengetahui rahasia Dr. Huang ini. Tapi biar Ina dan juga Handsome gak curiga sama dia, terpaksalah dia mengakui hal itu. Terus dia juga cerita kalau misalkan Lee Seung Ju itu dulunya pernah didatangin sama seorang detektif yang kemungkinan itu adalah Yang Jung Ho. Jadi ketika Yang Jung Ho sering mendatangi Lee Seung Ju, banyak banget rumor tentang mereka berdua, dibilang pacaran lah, atau si Lee Seung Ju lagi bermasalah sama pasien dan juga yang lain-lainnya. Terus dia juga menceritakan bahwa Sersan Namnari yang merupakan seorang detektif juga katanya adalah teman SMP-nya Lee Seung Ju. Nah, setelah itu akhirnya Ina dan juga Handsome memutuskan untuk pergi menemuin Namnari. Dan Namnari cerita sama Ina bahwa dia dulunya emang satu SMP sama Lee Seung Ju, cuma mereka nggak terlalu dekat. Tapi suatu hari ketika mereka berdua nggak ikut karya wisata, tiba-tiba aja Lee Seung Ju tuh cerita sama dia kalau misalkan pada usia 7 tahun dia ditinggalkan sama ibunya di taman bermain. Dan dia pengen banget menemukan ibunya. Dan kalau dia ketemu sama ibunya, nantinya dia bakal menghabisi nyawa ibunya. Itulah yang dibilang sama Namnari kepada Ina. Lalu Ina menceritakan semuanya sama Handsome, dan dari sinilah mereka bakal mencoba mencari tahu tuh apa hubungan dari Yang Jung Ho dan juga Lee Seung Ju, karena kebetulan mereka berdua kan sama-sama tinggal di panti asuhan. Nah, setelah itu Ina mencoba mencari tahu tentang anak di Dreamland yang hilang, dan ternyata ada anak perempuan, cuma namanya nggak Lee Seung Ju, namanya itu adalah Lee Sol. Dan dia juga hilang pada waktu dia berumur 7 tahun di Dreamland, di mana walinya bernama Lee Nam Suk yang punyain kedai yang bernama Kedai Sojin. Sementara itu Handsome pergi menanyain temannya Yang Jung Ho, di mana dia cerita bahwa orang yang dicari-cari sama Yang Jung Ho selama ini adalah anak pemilik dari kedai Sujin, di mana dulunya Jung Ho itu kerja di sana, di mana pemilik Sujin itu anaknya adalah si Lee Sol ataupun Lee Seung Ju yang sudah mengganti namanya. Tapi sayangnya ibunya Lee Seung Ju itu sudah kehilangan nyawanya karena sebuah insiden, kata temannya Yang Jung Ho. Terus apa hubungannya dengan bangunan The One City? Nah, jadi ternyata 20 tahun yang lalu sebelum ada bangunan ini, itu adalah tempat kedai milik ibunya Lee Seung Ju dan juga beberapa kedai lainnya. Jadi sebelum membangun bangunan The One City itu ternyata dipaksa untuk dirobohkan, dan mereka dipaksa untuk menandatanganin pemberian lahan tersebut kepada orang-orang ini. Tapi mereka menentang, makanya waktu itu terjadi keributan, dan Yang Jung Ho kebetulan kan kerja di kedainya ibunya Lee Seung Ju, dan itulah dia bertemu sama Kang Cimok yang memimpin untuk pembongkaran tempat tersebut. Nah, Lee Myong juga ternyata membujuk ibunya Lee Seung Ju untuk menyetujui perobohan lokasi tersebut. Tapi ibunya Lee Seung Ju nggak mau karena dia pengen bertemu sama anaknya dulu. Dan itu adalah satu-satunya mata pencahariannya dia. Walaupun diberikan uang, tapi dia tetap nggak mau untuk memberikan lahan tersebut. Nah, gara-gara itu Lee Myong kesel banget dengan ibunya Lee Seung Ju. Dan ketika dia keluar dia bilang, aduh, susah banget lah mereka, pokoknya udah robohin aja lah ntar malam, katanya sama si Kang Cimok. Kang Cimok bilang oke, ntar dia laporin dulu sama seseorang. Dan karena kejadian itu ibunya Lee Seung Ju bilang sama Jung Ho, udah kamu cari pekerjaan lain aja deh, karena tempatnya itu udah gak aman dan kemungkinan besar mereka bakal tetap merobohkan lokasi tersebut. Nah, yang ditelepon sama Kang Cimok waktu itu adalah si Do Yun Soo ini. Dialah yang mengatur semuanya. Dan dia meminta sama Kang Cimok untuk segera membereskan tempat tersebut. So, kenapa dong mereka bertiga itu termasuk dalam daftar korban
Ya karena kelakuan mereka tuh kayak gini gitu. Itulah tujuan dari si killernya menghabisi nyawa mereka. Nah malamnya Kang Cimok dan juga anggota-anggotanya datang ke lokasi itu lagi dan mereka merobohkan paksa tempat tersebut. Dan sebenarnya polisi ada di sana tapi mereka pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak ngeliat gitu. Jadi kayak standby aja di situ. Nah, sementara itu semua orang disuruh paksa keluar sama Kang Cimok dan juga anggota-anggotanya. Yang Jungo hampir kehilangan nyawanya tapi dia berhasil selamat. Sedangkan ibunya Lee Sung Ju itu terhimpit robohan dari bangunan hingga dia kehilangan nyawanya. Dan itu semua gara-gara si Kang Cimok dan juga antek-anteknya. Dan begitulah akhir hidup dari ibunya Lee Sung Ju. Terus keesokan harinya si Do Yun Soo itu melaporkan sama si pemilik kapal pesiar yang ditemuin sama Ina waktu itu loh. Kalian ingat kan? Dan dia kan bilang sering nelpon pamannya Ina yang ternyata dia meminta paman Ina untuk menutupin kasus tersebut. Dan karena paman Ina menutupi kasus itu, dia ngelaporkan ke Menteri Kim. Nah, dialah yang menjanjikan jabatan ketua kepada pamannya Ina. Dan itu juga ternyata ditutupin juga sama si bangke ini dan juga si jurnalis yang kemarin dialah yang memfitnah dan juga membuat berita buruk tentang ibunya Lee Sung Ju lah yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Makanya sekarang masuk akal bahwa mereka adalah orang-orang yang dihabisi nyawanya sama si serial killernya. Terus kan pas Ina sampai ke rumahnya, tiba-tiba dong dia didatengin sama seseorang yang ternyata itu adalah Lee Sung Ju. Dan akhirnya Ina ingat bahwa dulu yang dia lihat bayangan ketika pamannya kehilangan nyawanya adalah Lee Sung Ju. 돌아볼 수 있겠어? So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.